Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat sehat. Ini ya, kita akan sharing sedikit ya Pak Aca. Kan Pak Aca bilang ya sebelumnya katanya, Bun aku pengen ngomong deh. Nah, oke, kita akan ngomong gitu ya. Cuma dibatasi waktu nih Pak Aca, kita hanya 15 menit ya. Oke, Maaf nih ya. Session kita kali ini 15 menit. Nah, kira-kira apa nih yang mau diceritain? ini yang mau diceritain terkait dengan kegiatan pembelajaran nih yang selama ini dilakukan di kelas. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas yang selama ini yang saya rasakan karena ini terkait dengan kurikulum baru ya. Jadi kurikulum baru itu berimbas kepada pembelajaran atau kepada mata pelajaran yang diampu. Kalau dulu kan saya basicnya dari fisika ya, Dari matematika? dari fisika ya, basicnya dari fisika. Oh, fisika. Nah, Oh, dari fisika, kemudian sudah terbiasa lah katakanlah. Kalau masuk ke kelas dan bawa buku juga oke-oke aja gitu kan, karena seperti sudah di luar kepala lah gitu kan, wih. dengan itu. Tetapi ketika sekarang kurikulum merdeka, itu kan pelajaran fisika itu udah nggak ada lagi, digantikan dengan proyek IPAS. Hmm, Ya, jadi proyek IPAS itu yang gabungan antara ilmu ya, pengetahuan alam IPA dengan dan IPS ya. sosial. Mm-mm. Nah, sepertinya ini pas juga nih curhat ke Bunda, soalnya kalau di SD kan tidak ada mata pelajaran gitu, adanya guru guru kelas gitu kan. Iya betul. Ya, ada guru kelas itu harus mampu semua mata pelajaran, wah luar biasa. Mantap. Nah, yang menjadi kegalauan saya memang karena ini ada gabungan IPA dengan IPS, ini gabungan dengan IPA dengan IPS, itu ketika ke kelas juga menjadi gamang juga, menjadi rasa percaya dirinya menjadi kurang gitu kan. Oh, Walaupun modul sudah ada gitu, walaupun modul sudah ada, tetapi eh, walaupun 1 tahun juga sudah mengajar IPAS juga, tapi ketika bertemu dengan modul baru gitu kan, itu kepercayaan diri itu ternyata menjadi berkurang juga gitu kan, ketika modulnya baru itu. Lagi ketika di kelas berhadapan dengan siswa dengan kondisi yang berbeda-beda gitu kan, dengan mm-mm. karakter yang berbeda-beda, itu harus menyesuaikan. Jadi modul itu kadang tidak sepenuhnya bisa diterapkan, kita harus berimprovisasi juga. Nah, kadang Mm. ketika berimprovisasi itu kan hasilnya juga beda-beda. Dan itu hasilnya kesananya juga tindak lanjutnya akhirnya beda-beda juga di tiap kelas itu. Nah, eh, yang jadi kegamangan saya itu. Jadi saya tuh Wah, merasa kurang percaya diri ya sekarang itu ke kelas itu dengan mengampu mata pelajaran project IPAS ini gitu kan. Karena memang basic saya merasa kurang gitu kalau untuk oke. mengampu ketika IPA digabungkan dengan IPS, masih ini harus gimana gitu, IPA digabungkan dengan Samar-samar gitu. sama gitu kan. Kalau hanya IPA saja gitu kan, fisika saja Iya kan betul. udah biasa Eh, gitu. Nah tidak itu seperti yang dulu mungkin ya penuh ya, pede di luar kepala udah wih itu. bablas gitu ya. Nah, tadi ya, tadi banyak sekali nih yang akan kita bahas ya. Banyak sekali, tapi saya tadi tarik benang merahnya ya. Jadi ada kurang rasa percaya diri ketika tadinya fisika menjadi IPAS. Ya Ya, nggak? betul, Nah, betul, betul. nah di situ ya berarti rasa ya itu adanya di rasa kita gitu, rasa kita yang kurang percaya diri gitu Ya, betul. terhadap pembelajaran yang mulai disatukan gitu ya. Hmm. Nah, saya juga sama Pak Aca sebetulnya mah gitu. Ada IPAS juga, apalagi ada P5 kebanyakan proyeknya gitu. Tapi saya Ya. ya begitulah. Nah, kira-kira ya, sebetulnya itu bisa dilakukan lebih baik nggak tuh Pak Aca? Eh, sebetulnya
bisa dilakukan lebih baik sih tentunya bisa, Bun, bisa Iya, dilakukan lebih sip. baik ya. Itu pastinya bisa dilakukan lebih baik. Eh, kalau kita memang betul-betul memahami konteks yang akan atau materi yang akan kita berikan kepada kepada siswa tentunya. Karena memang kalau saya lihat di modul pun kan ini materinya menjadi lebih global lagi ya. Jadi tidak bicara secara spesifik fisika kah, kimia kah gitu kan. Tidak Iya, spesifik seperti itu. Menjadi lebih global lagi. Kalau bicara tentang bisa lebih baik lagi, tentunya bisa lebih baik bisa lagi. lebih baik lagi ya. Ibu tentunya. Nah, untuk menumbuh kembangkan rasa percaya dirinya nih. Nah, langkahnya kira-kira apa tuh Pak Aca? Yang merasakan kan Pak Aca gitu, bukan saya gitu. Gimana sih gitu. Biasanya Hmm. Pak Aca kalau pede itu, Pak Aca itu perfect loh gitu. Dilihat dari wah pokoknya mah segala perfect bagi saya ya teman-teman CGP gitu. Yang kira-kira menurut Pak Aca buat menanamkan lebih percaya diri Pak Aca itu seperti apa tuh? Pastinya yang saya pikirkan itu saya harus mempersiapkan lebih lebih dalam lagi ya, mempersiapkan Hmm, lebih dalam lagi terkait dengan pemahaman saya berkaitan dengan tema yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena intinya saya harus belajar lagi lah, saya harus belajar lagi dengan mhm, materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena kalau tidak belajar lagi tentunya saya juga menjadi kosong. Apa nih yang akan dibawa ke kelas gitu kan? Itu juga akan menimbulkan kekurangan percayaan diri saya juga gitu kan tampil di depan kelas itu. mhm, Kemudian sip, yang kedua saya juga harus merencanakan lebih dini lagi barangkali merencanakan dini mhm, lagi. Karena kalau yang sudah di kalau yang sudah dilakukan di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya mungkin akan sedikit punya gambaran iya betul, apa yang akan dilakukan karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. iya, Nah, ini yang menjadi ganggu itu karena memang temanya baru nih. Ini iya, temanya baru. Jadi memang saya benar-benar harus ekstra lagi mempersiapkan diri untuk merencanakan pembelajaran walaupun sudah ada mhm, modul tapi modul tidak sepenuhnya plak bisa dilaksanakan di kelas gitu kan. mhm, Apalagi ada modul juga yang modulnya itu tidak dilengkapi dengan format penilaian itu. Jadi ya saya harus benar-benar mempersiapkan juga. mhm, Kalau tidak nantinya jadi bingung juga nanti penilaiannya. Anak mhm, ngumpulin tugas, nilainya bagaimana gitu kan. iya Kalau betul, ya seperti itu kan. mhm, Nah, itu harus lebih ekstra lagi. Yang pastinya mungkin yang bisa menjadikan saya lebih percaya diri itu yang pertama di pendalaman materinya mungkin mhm, harus lebih sip, ekstra lagi. Nah, ini katakanlah barulah bagi saya iya gitu. betul, Kemudian yang kedua di perencanaannya, mungkin di perencanaan mhm, pembelajarannya harus lebih matang lagi, harus dieksplorasi lagi, dielaborasi lagi, walaupun sudah ada modul supaya memang disesuaikan dengan kondisi real fakta di lapangan gitu iya Bu. betul Itu yang sekali. saya pikirkan Bu. Kadang tidak sesuai ya modul yang kita gunakan dengan di lapangan gitu. Emang itu juga sama seperti saya mengalami. Nah, untuk kita kan tadi kata Pak Aca ingin menambah ya pendalaman materi yang harus dipersiapkan. Kira-kira Pak Aca akan mengikuti apa aja tuh? Mungkin salah satunya ya apa gitu. Hmm. Kira-kira atau Pak Aca menggali sendiri atau Pak Aca bisa mengikuti beberapa seminar atau workshop atau bagaimana Pak Aca? Kalau untuk materi, kemungkinan saya akan mencoba untuk menggali sendiri ya Oh dari iya, sumber-sumber mhm, yang relevan yang sesuai terkait dengan tema-tema yang akan disampaikan. Kalau untuk mhm, dari sisi materinya, kemudian untuk untuk
rencana pembelajaran, untuk rencana pembelajaran itu mungkin akan coba dikreasi ulang ya, dengan kondisi yang ada. Kalau untuk pelatihan, mungkin bisa mengikuti pelatihan pada waktu ada yang bersesuaian dengan tema tersebut. Karena kalau melihat di pelatihan-pelatihan tidak selalu ada tema yang pas. Tidak selalu ada tema yang pas untuk proyek IPAS itu. Tapi kalau memang ada kesempatan, saya akan coba ikuti itu. Kemudian yang selain itu saya juga bisa sharing juga mungkin dengan teman-teman guru yang lain, karena teman-teman guru yang lain juga sama galaunya ini. Sama galaunya, saling tanya materinya udah sampai mana, ngapain aja di kelas, karena memang ini seperti hal yang baru, apalagi ada guru yang memang buka paknya, guru matematika ngajar ini, guru apa ngajar ini gitu kan, itu bertanya ke kita juga gitu. Kita sama-sama bingung, bahaya bilang ini orang buta dituntun oleh orang buta. Aduh ya Allah, orang buta dituntun sama orang buta dijebur atau. Iya, dijebur. Iya Pak Aca. Nah kira-kira ya, sebelumnya kan Pak Aca itu merasa apa ya, kurang percaya diri. Itu adanya di level berapa tuh Pak Aca? Tentang saya pemahaman Pak Aca. Kalau untuk pemahaman tentang IPAS ya, saya merasa kepercayaan dirinya itu tidak 100%. Kepercayaan diri saya ada di level 70% lah ya. Ada di level 70% untuk kepercayaan diri saya itu. Itu kalau untuk kepercayaan diri saya di sisi materinya ya. Untuk di perencanaan pembelajaran itu ada di 80% lah. Dari 80%. Saya tidak terlalu yakin dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya melihat sendiri, saya ini sedang mencoba-coba nih. Di kelas yang ini metodenya seperti ini, di kelas yang ini metode yang ini. Kemudian pada saat penugasan di kelas ini mah yang seperti ini, di kelas ini yang ini. Jadi sama kelas yang satu dengan kelas yang lain, saya ingin tahu nih, mengeksplor gitu. Betul, explore ya. Iya, mencoba sesuai nggak, cocok nggak gitu. Siap. Nah, berarti dengan rencana-rencana yang tadi ya kita garis bawahi, ada menggali sendiri, kemudian membuat pemahaman pembelajaran RPP seperti membuatnya, ada yang ditambahi dari modul tersebut, kemudian ada pelatihan IPAS yang emang betul-betul sesuai ya dengan IPAS-nya itu sendiri, kemudian sharing dengan teman sejawatnya. Kira-kira yang diharapkan itu poinnya, kepercayaan dirinya akan bertambah berapa persen tuh? Oh, 100% lah, Bun. Wih, mantap Pak Aca, 100%. Saya dukung Pak Aca. Sip lah, ya Allah, Robi. Jadi 100% ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira ini untuk kapan dilaksanakannya nih? Tadi tujuan-tujuan yang tadi yang rencana gagasannya itu udah amazing ya, udah cukup bagus sekali ya. Kira-kira itu kapan mau dilaksanakannya Pak Aca? Kalau untuk pendalaman materi sebetulnya ini berproses ya, Bun. Berproses. Iya, betul. Proses itu setiap saat saya juga mencoba untuk mendalami materi itu terus. Jadi dari awal juga mencoba untuk menggali informasi yang memang menunjang tema-tema tersebut. Iya, betul. Nah, untuk yang materi itu, walaupun memang belum sepenuhnya bisa saya pahami. Kemudian untuk rencana pembelajaran itu tiap minggu saya juga mencoba untuk mengkreasi terus. Iya, betul. Untuk mengkreasi terus, karena tiap pertemuan ternyata beda-beda tiap kelas juga. Capaian juga beda-beda ternyata tiap kelas itu, ada yang cepat, ada yang lambat juga ternyata, kemudian ada yang pengen happy, ada yang ada yang nggak bisa diajak happy gitu kan. Iya, betul.
nyanyi, ini beda-beda ini. Jadi Iya, iya. benar mencoba menerapkan KSE juga Iya, sekaligus gitu sedikit kan. demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit, sedikit Kita demi terapkan. sedikit diterapkan di kelas juga gitu kan. Nah, jadi semuanya itu beriringan gitu, berjalan seiring waktu. Nah, mudah-mudahan semakin lama ini bisa semakin menumbuhkan kepercayaan diri saya juga, termasuk Mantap. kadang ketemu sama teman guru mata pelajaran juga, sering ngobrol juga di jalan juga. Ini kumaha ya di kelas, dan sebagainya, udah sampai mana, udah praktek naon wae gitu deh. Itulah, hampir sama ya, Iya, Pak hampir Aca sama. ya, hampir sama gitu persoalannya Iya, kayak gitu. kalau Sama di SD juga seperti itu. iya, Nah, iya. untuk sharing dengan teman sejawat, kira-kira ada langkah-langkah yang kira-kira banget gitu, apa ya? Jadi sama-sama kita melangkah bersama gitu. Oh begini, kita ikut dengan hasil dari CGP seperti ini, dan bagaimana ke depannya, action-nya itu apa kira-kira Pak Aca? Kalau yang saya pikirkan, kita akan sama-sama mencatat hal-hal positif ya, hal positif yang sudah dilakukan di kelas, yang supaya nanti bisa di-sharing kepada teman sejawat. Mungkin pada saat nanti ada pertemuan MGMP IPAS, mungkin bisa disampaikan temuan-temuan atau hal-hal positif yang didapatkan pada saat pembelajaran di kelas. Cuman masalahnya memang setiap tahun guru-guru Project IPAS ini berubah-ubah, Bun. Kecuali pokok yang 3 orang barangkali, yang guru kimia, fisika saya, sama satu lagi yang guru baru yang datang mengajar. Itu yang pasti tetap, Iya, itu pasti tetap menjadi ya. mengajar Project IPAS. Yang sisanya itu rubah-rubah tiap tahun, kadang nanti semester juga rubah itu gurunya. Oh gitu. Dengan 3 orang itu mungkin yang paling akan sering banyak komunikasi dibandingkan dengan yang lainnya yang bisa curhat, sering-sering evaluasi. Mudah-mudahan itu temuan atau hal-hal positif yang diperoleh dari pembelajaran saat ini itu bisa ditularkan atau bisa nanti menjadi bahan perbaikan ke depannya. Iya. Pada saat Jadi bahan perbaikan ya. Betul. Mungkin itu salah satu tindak lanjut ya yang saya ingin dengar dari Pak Aca sendiri ya, untuk bagaimana sih actionnya ntar gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Saya juga sebetulnya tertarik ya Pak Aca, saya tertarik dengan apa ya, tadi dengan menyatukan IPA dengan IPS itu tidak mudah gitu. Tapi setelah tadi saya mendengar apa gagasannya yang ingin Pak Aca berikan kepada teman, kepada diri sendiri, menumbuhkan rasa percaya dirinya seperti apa, saya juga jadi ikut optimis, Pak. Nah, di akhir season ini Pak Aca ya, saya ingin ada, rencana aksinya itu berarti bisa menyangkut pemberdayaan kepada diri sendiri dengan menggali beberapa materi pembelajaran IPAS, kemudian ada juga untuk rekan sejawat, begitu kan Pak? Iya, betul. Ini lebih ke pemberdayaan ini juga nanti kolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat ya, dengan mengevaluasi dari setiap penemuan yang ada mungkin ya. Tadi kata Pak Aca katanya akan mencatat ya, semuanya akan mencatat dan dijadikan bahan renungan mungkin ya. Ya, betul. Bahan renungan untuk guru-guru yang lain, kemudian untuk Pak Aca itu sendiri menjadi bahan refleksi ya. Ya, betul. Kemudian akan dikemukakan di GMMP ya. Kalau saya tidak salah dengar. GMMP IPAS nanti. Alhamdulillah, semoga rencananya berhasil Pak Aca.
dan mudah-mudahan terlaksana. Dan saya ingin ingin mendengar lagi ceritanya. Jadi banyak cerita lain ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Aca bisa menambah lagi spiritnya, bisa mengembalikan kepercayaan diri seperti mengajar fisika dengan IPAS itu sama di luar dari textbook gitu ya. Semangat Pak Aca, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.